Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Yang saya hormati kepada Bapak Bahrul Munib SHI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan juga kepada para teman-teman yang menyaksikan video saya kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Hari Saputra. Saya domisili Banyuwangi, mahasiswa PAI A4 angkatan 2025. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila. Yaitu di sini saya akan menyampaikan isi dari makalah yang saya buat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul tentang posisi agama dalam pengertian sila-sila Pancasila. Nah, makalah saya kali ini membahas bagaimana agama tidak hanya hadir sebagai keyakinan pribadi, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk nilai moral dan arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, Pancasila sebagai dasar negara tidak lahir secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil perumusan perenungan panjang dari para pendiri bangsa yang hidup dalam masyarakat majemuk, baik dari segi suku, budaya, maupun agama. Oleh karena itu, memahami posisi agama dalam pengertian sila-sila Pancasila menjadi penting agar kita tidak salah memaknai hubungan antara agama dan negara. Nah, untuk latar belakangnya yaitu Indonesia sejak awal. Nah, latar belakang dari makalah yang saya buat ini Indonesia sejak awal adalah bangsa yang religius. Nilai-nilai agama telah hidup dan berkembang jauh sebelum negara ini berdiri. Ketika para pendiri bangsa merumuskan Pancasila, mereka menyadari bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, di sisi lain, Indonesia juga bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler yang memisahkan agama sepenuhnya dari kehidupan publik. Maka lahirlah rumusan ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dari Pancasila sebagai titik temu dari berbagai kepentingan dan perbedaan pandangan. Rumusan ini mengundang dua makna penting. Yang pertama, pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber nilai moral bangsa. Kemudian yang kedua, jaminan kebebasan dan toleransi antar umat beragama. Nah, dalam konteks modern, perkembangan globalisasi, digitalisasi, dan perubahan gaya hidup membuat pemaknaan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, perlu terus dipahami secara kontekstual. Supaya apa? Supaya tetap relevan dan tidak menimbulkan konflik di era modern ini. Nah, dari latar belakang tadi saya merumuskan beberapa rumusan masalah, antara lain apa posisi agama dalam sila pertama Pancasila. Kemudian yang kedua, bagaimana nilai agama tercermin di setiap sila Pancasila. Yang ketiga, mengapa sila pertama jadi fondasi negara dan agama. Kemudian yang keempat, bagaimana Pancasila jamin kebebasan beragama. Yang kelima, apa peran agama dalam sila ketiga Pancasila. Yang keenam, bagaimana agama dukung sila kelima Pancasila. Kemudian yang ketujuh, sejauh mana perkembangan modern seperti globalisasi, digitalisasi, dan pluralitas gaya hidup mempengaruhi interpretasi religius dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang terakhir, sejauh mana nilai-nilai agama memengaruhi perumusan makna kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila. Baik, saya akan menerangkan poin yang pertama tadi. Apa posisi agama dalam Pancasila? Posisi agama dalam Pancasila. Secara historis, hubungan agama dan negara di Indonesia sudah berlangsung sejak masa kerajaan.
masa kerajaan, kolonialisme, hingga kemerdekaan. Nah, Islam misalnya pernah menjadi dasar moral dalam kehidupan hukum dan sosial masyarakat Nusantara. Namun pada masa kolonial, peran agama sempat dipinggirkan melalui kebijakan sekuler penjajah. Setelah Indonesia merdeka, perdebatan tentang dasar negara kembali muncul, hingga akhirnya dicapai kesepakatan bahwa agama dijadikan sumber moral, bukan alat kekuasaan negara, bukan sebagai alat kekuasaan negara. Sila pertama menempatkan agama sebagai pondasi etis bagi seluruh sila-silanya. Jadi sila pertama menempatkan agama sebagai pondasi etis bagi seluruh sila-silanya. Nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial mendapatkan kekuatan moral dan prinsip ketuhanan dari sila pertama tadi. Dengan demikian, agama dalam Pancasila bukan sekedar simbol, tetapi menjadi pedoman etika publik yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Jadi kesimpulannya, posisi agama dalam Pancasila itu sebagai jadi posisi agama dalam Pancasila itu seperti itu tadi. Kemudian poin yang nomor 2, apa nilai agama dalam setiap sila Pancasila? Nah, nilai agama dalam setiap sila Pancasila. Nilai agama tercermin secara jelas dalam setiap sila Pancasila. Sila pertama, contohnya agama menjadi sumber keimanan dan moralitas. Terus pada sila kedua, ajaran agama menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan sikap peradaban. Sila yang kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu poin nilai agama dalam sila tersebut, yaitu dalam penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, terus juga keadilan. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai agama yang mengajarkan yang tercermin pada sila tersebut, yaitu agama mengajarkan persaudaraan, toleransi, dan hidup rukun dalam perbedaan. Jadi agama nilainya mengajarkan persaudaraan, toleransi, dan seterusnya. Kemudian pada sila keempat, sebagai prinsip musyawarah selaras dengan ajaran agama yang mendorong kebijaksanaan dan dialog. Kemudian pada sila kelima, yaitu agama mengajarkan keadilan sosial. Tentunya agama sangat mengajarkan keadilan sosial, kepedulian terhadap sesama, serta penolakan terhadap penindasan. Intinya itu setiap sila di Pancasila itu intinya nilai agama dalam setiap sila-sila Pancasila itu sudah sangat jelas. Nah, nilai keagamaan ini tidak diarahkan untuk menunggulkan satu agama tertentu. Nah, akan tapi tidak menunggulkan satu agama tertentu, tetapi bersifat universal dan inklusif oleh seluruh warga negara Indonesia. Kemudian poin yang nomor 3. Poin yang nomor 3 yaitu sila pertama sebagai pondasi negara. Sila pertama sebagai pondasi negara, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa ini sering disebut sebagai pondasi Pancasila. Namun, ini tidak berarti Indonesia adalah negara teokrasi. Indonesia adalah negara religius yang demokratis. Negara tidak diatur oleh hukum agama tertentu, tetapi menjadikan nilai agama sebagai sumber etika dan moral. Jadi negara ini tidak berpihak pada satu negara, namun tidak berpihak kepada satu agama. Namun negara Indonesia menjadikan agama sebagai nilai atau sumber etika dan moral. Kemudian sila pertama memberi legitimasi
legitimasi moral bagi seluruh kebijakan negara tanpa mencampuri ajaran internal agama. Negara menjamin kebebasan beragama, pendidikan agama, serta kerukunan antar umat beragama. Jadi Indonesia tidak melarang orang agama ini, tidak harus agama ini, akan tapi Indonesia memberikan kebebasan untuk umat yang beragama. Jadi bisa memilih sesuai hati. Nah, inilah yang membedakan Indonesia dari negara sekuler ekstrim maupun negara-negara agama. Contohnya negara-negara agama seperti di Arab Saudi, yang mana hukum dari negara itu menggunakan hukum dari agama Islam. Kemudian poin yang nomor 4 yaitu jaminan kebebasan beragama. Pancasila menjadikan kebebasan beragama melalui sinergi semua sila. Sila yang pertama mengakui keberadaan Tuhan. Kemudian sila yang kedua menjunjung martabat manusia. Sila yang ketiga menjaga persatuan. Sila keempat mendorong musyawarah, dan sila kelima menuntut keadilan bagi semua bangsa Indonesia. Jaminan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 25 dan 29. Negara bertugas melindungi, bukan mengintervensi keyakinan seseorang. Jadi udah tertera di Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga menolak intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama. Dan sebaliknya, Pancasila mendorong dialog dan saling menghormati sesama bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia ini tentram. Kemudian poin yang nomor 5 yaitu peran agama dalam sila ketiga dan sila kelima Pancasila. Nah, dalam sila ketiga ini agama berperan sebagai perekat sosial. Sebagai perekat sosial, nilai toleransi, persaudaraan, dan gotong royong juga membantu menjaga persatuan bangsa yang majemuk. Jadi nilainya itu, peran nilai agama itu terdapat pada toleransi, persaudaraan, dan gotong royong, dan masih banyak lagi. Kemudian sila yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, agama juga menjadi sumber etika keadilan sosial. Tentunya agama memiliki etika keadilan, walaupun Islam, Kristen, dan lain-lain. Dan juga seperti ajaran tentang zakat, sedekah, amal, dan kepedulian sosial untuk membantu mengurangi ketimpangan dan mendukung kesejahteraan bersama. Juga agama tidak hanya mengurus urusan spiritual, tetapi juga hadir dalam praktek sosial nyata. Kemudian poin yang nomor 5. Kemudian poin yang terakhir yaitu tantangan modern. Nah, di era globalisasi dan digitalisasi, cara manusia beragama mengalami perubahan. Informasi keagamaan tersebar luas, otoritas menjadi lebih cair, dan gaya hidup semakin beragam. Nah, contoh kan semenjak ada sosial media, bangsa Indonesia kerap tergocek dengan berita-berita yang hoak tentang agama, yang mana agama ini mengadu domba ke ini. Pokok intinya sangat berpengaruh di era modern ini. Kemudian hal ini juga membawa peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi muncul sikap moderat dan dialogis, di sisi lain ada resiko ekstremisme dan polarisasi identitas. Akan tapi tidak sepenuhnya berdampak buruk pada modern ini, juga berdampak baik. Contohnya pengajian bisa melalui online. Nah, itu nilai positif di era modern ini.
Kalau negatifnya lumayan banyak. Contohnya ya tadi berita-berita hoak dan lain-lain. Akan tapi juga membantu negara dalam menyiarkan agama melalui sosial media. Nah, karena itu sila ketuhanan perlu dipahami secara kontekstual sebagai nilai moral yang adaptif, inklusif dan relevan dengan zaman ini. Nilai-nilai agama juga memperkuat sila persatuan Indonesia. Ajaran tentang toleransi, penghormatan terhadap sesama dan solidaritas membantu menjaga keharmonisan dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Agama tidak hanya memberi pedoman batin, tetapi juga menjadi kekuatan sosial yang menjaga kohensi bangsa. Dan secara keseluruhan, makalah ini menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi yang mampu menyelaraskan nilai religius, moral universal, dan kearifan lokal, sehingga tetap relevan sebagai penuntun kehidupan berbangsa di tengah tantangan modern yang semakin kompleks. Yang terakhir, penutupan sekaligus kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, agama memiliki posisi fundamental dalam Pancasila. Ia menjadi sumber moral, pembentuk karakter bangsa, dan penopang kehidupan bernegara. Pancasila berhasil menyelaraskan nilai religius, nilai universal, dan kearifan lokal. Inilah yang membuat Pancasila tetap relevan di tengah perubahan zaman. Nah, semoga penjelasan ini membantu kita memahami bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas, yang tidak jelas, karena itu murni dari saya. Dan terima kasih kepada semua teman-teman, terutama kepada Bapak dosen Bahrul Munib SHI MPDI. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.